Assalamualaikum, hai semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Nurlita. Jadi di video kali ini aku mau sharing dan ngebahas sedikit mengenai sejauh mana sih perkembangan teknologi industri tumbuhan laut, khususnya di sektor rumput laut di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa industri rumput laut sama dengan sektor pertumbuhan baru Indonesia. Kenapa sih kok disebut sektor pertumbuhan baru? Jadi aku pernah baca ada satu studi yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi untuk memberikan pendapatan yang lebih banyak daripada menangkap ikan di lautan. Tetapi peluang ini dibatasi oleh terbatasnya hilirisasi dan bagi banyak orang akses ke industri yang tidak berimbang. Sedikit info, rumput laut adalah sebuah produk serbaguna dengan potensi yang sangat besar. Sekitar 65% dari seluruh produksi rumput laut dikonsumsi. 15%-nya diubah menjadi bahan pengental yang tidak berasa dan tidak berwarna sebagai bahan tambahan makanan. Sementara 20% lainnya menjadi pupuk dan bahan pakan ternak serta kertas dan biofuel. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Potensi produksi total perikanan dan aquaculture Indonesia sangat besar. Diperkirakan sekitar 100 juta ton per tahun dibandingkan dengan produksi saat ini yaitu 20 juta ton per tahun. Budidaya rumput laut adalah industri yang berkembang di wilayah timur Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan, memainkan peran penting dalam produksinya. Menurut Deloitte, provinsi ini sendiri menyumbang 18% dari produksi rumput laut merah secara global yang mendukung mata pencaharian utama. Nah, rumput laut dipanen di seluruh dunia, 99% dihasilkan. China dan Indonesia sejauh ini adalah produsen yang dominan dengan produksinya. Tiongkok adalah 47% dan Indonesia adalah 38%. Sedangkan produksi Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 5.170 ton pada tahun 2010 dan 11.631 ton pada tahun 2015. Pertumbuhan yang cepat ini disebabkan oleh budidaya dari eucheuma yang merupakan bahan baku utama untuk ekstraksi keragenan yang digunakan untuk mengemulsi, mengentalkan, dan mengawetkan makanan dan minuman. Laporan Bank Dunia tahun 2016 memperkirakan bahwa produksi rumput laut global tahunan dapat mencapai 500 juta ton pada tahun 2050. Jika produsen dapat meningkatkan panen mereka sebesar 14% per tahun. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan peta jalan pengembangan industri rumput laut nasional 2018-2021. Sebenarnya ada beberapa permasalahan lain yang perlu diperbaiki agar Indonesia lebih maju dalam pengembangan industri rumput laut. Diantaranya adalah pertama, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk membudidayakan dan mengelola rumput laut. Karena sekitar 60% perusahaan yang terlibat dalam survei oleh Pusat Promosi Import yang berbasis di Belanda, yaitu The Netherlands-based Center for the Promotion of Imports from Developing Countries, melaporkan minimnya pengalaman dan keahlian para karyawan sebagai suatu hambatan. Selain itu ada biaya transportasi dan logistik yang mahal. Ketiga, ada tingkat penggunaan fasilitas produksi yang kurang optimal. Pusat Promosi Import tersebut melaporkan bahwa tidak ada prosesor yang beroperasi pada kapasitas penuh. Beberapa hanya menggunakan sekitar 30-40% dari kapasitas mereka. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya akses rumput laut atau kurangnya akses pasar. Selain itu ada infrastruktur pendukung yang tidak memadai, seperti jalan-jalan yang rusak, air yang tercemar oleh limbah, listrik, dan gas.
Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah yang tidak bersaing secara internasional. Dan terakhir, ada akses pasar yang terbatas untuk produsen dan para pengolah rumput laut. Oke, terakhir aku mau kasih kalian update tentang pengembangan teknologi terbaru secara global. Jadi, dalam biorefining telah memperluas penggunaan rumput laut untuk produksi biofuel, bahan kimia, farmasi, dan kosmetik. Nah, Laboratorium Nasional Australia CSIRO misalnya sedang meneliti manfaat rumput laut sebagai pakan ternak sapi untuk menekan produksi emisi metana pada sapi dan domba serta mengurangi emisi gas rumah kaca senilai 17 miliar dolar Australia dari sektor peternakan Australia. Perusahaan rintisan Indonesia, Evoware, telah menciptakan cangkir dan wadah makanan yang terbuat dari rumput laut sebagai alternatif penggunaan plastik. Perusahaan tersebut juga telah membuat desain pembungkus makanan kemasan untuk kopi atau bumbu penyedap untuk mie instan yang terbuat dari bahan yang berbasis dari rumput laut yang dapat dilarutkan dan dikonsumsi. Oke, sekian dulu ya bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.